Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Emak-emak menjadi korban begal saat berada di depan rumahnya di Kelurahan Lompoe, Kota Parepare. Kalung emas seberat 4 gram dirampas pelaku. Pembina Pondok Tafiz Al-Quran Hairul Ummah Kota Parepare dipecat usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan anak di bawah umur. 2 minggu jelang pemilihan presiden 2024, 3 calon presiden terus gencar berkampanye di berbagai wilayah di Indonesia. Dua minggu jelang pemilihan presiden 2024, 3 calon presiden terus gencar berkampanye di berbagai wilayah di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Kota Makassar Selasa lalu. Ratusan pendukung langsung menyambut Ganjar saat memasuki gedung kampanye akbar diberi nama Hajatan Rakyat. Masih di Kota Makassar, Ganjar Pranowo menemui pelaku usaha pembuatan kue tradisional produksi rumahan, kue bipang di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut meriah warga dan berharap kue tradisional bipang bisa dikembangkan lantaran keberadaannya nyaris punah di pasaran. Sementara jelang digelarnya debat pada 4 Februari 2024 mendatang, Ganjar yakin menguasai bahan debat karena tema debat merupakan hasil kerjanya selama 10 tahun saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tema debat mengangkat tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, hingga inklusi. Ribuan orang menghadiri kampanye besar Anies Muhaimin di lapangan Pendawa Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Anies dan Muhaimin bergantian menyampaikan program kerja jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Saat Anies menyampaikan visi misinya, sejumlah peserta kampanye pingsan dan dievakuasi ke atas panggung. Para peserta pingsan karena kelelahan dan kepanasan berdesakan di antara ribuan orang. Selain di Tegal, Capres Anies Baswedan juga mengunjungi Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes untuk bertemu simpatisan dan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya, Anies berjanji bila terpilih sebagai 100 hari pertama kerja akan menitik beratkan pada ketersediaan pupuk bagi petani, ketersediaan solar bagi nelayan, serta menekan harga kebutuhan pokok. Anies optimis semua programnya bisa terwujud bila Indonesia melakukan perubahan. Calon Presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri kegiatan pembinaan dan penyuluhan food estate Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menghadiri kegiatan pembinaan dan penyuluhan food estate di lapangan pusat pemerintahan Sumedang disambut meriah. Kegiatan ini diklaim dihadiri 60.000 undangan, diantaranya 18.000 petani, 7.000 peternak, dan 1.000 orang penyuluh pertanian, mahasiswa, Babinsa, serta Babin Kamtipnas se-Jawa Barat. 2 minggu jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Bulukumba masih kekurangan ribuan surat suara. Kekurangan surat suara itu yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Jelang pemilihan umum yang tinggal 2 minggu lagi, Komisi Pemilihan Umum Bulukumba masih kekurangan hingga ribuan surat suara pada Selasa lalu. Kekurangan surat suara khususnya untuk surat suara DPR RI sebanyak 1.505 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 607 lembar, dan DPRD Kabupaten sebanyak 1.822 lembar surat suara. Sementara untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD sudah terpenuhi sesuai permintaan KPU Bulukumba. Dari KPU Provinsi melalui dari KPU RI melalui KPU Provinsi itu ada surat suara dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Jadi kekurangannya itu untuk DPR RI itu sebanyak 1.505 lembar. Kemudian untuk DPRD Provinsi 607 lembar dan untuk DPRD Kabupaten sebanyak 1.822 lembar. Jadi ini telah kita laporkan ke pimpinan kita di provinsi untuk diteruskan ke RI dan kita menunggu surat suara yang untuk memenuhi kekurangan itu.
Saat ini KPU Bulukumba tengah melakukan pengepakan logistik di gudang KPU hingga menunggu kekurangan surat suara dari percetakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep menemukan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan 2 kades dan 1 caleg peserta pemilu. Namun dari hasil pemeriksaan 2 kades kasusnya tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pangkep menemukan dugaan tindak pidana pemilu yang diduga melibatkan 2 kepala desa dan caleg dari salah satu peserta pemilu 2024. Namun setelah 14 hari pemeriksaan sejak 17 Januari 2024, tim penegakan hukum terpadu Bawaslu Pangkep tidak menemukan cukup bukti terkait keterlibatan 2 kepala desa dalam tindak pidana pemilu. Bawaslu Pangkep lalu merekomendasikan kasusnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Pangkep untuk penindakan terkait dugaan pelanggaran kode etik 2 kades. Dianggap tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti untuk hal itu. Itu pelanggaran apa sih Pak sebelumnya Pak? Diduga Norek 002 dan 003 terkait oknum kepala desa itu diduga melanggar pasal 490 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 melakukan tindakan maupun perbuatan yang merugikan dan menguntungkan peserta pemilu yang lain. Kalau satu unsur ini yang sedang berproses di Bawaslu Diduga politik uang, tapi sekali lagi saya pertegas bahwa ini masih dalam penyelidikan. Data Bawaslu Pangkep sejak 20 November 2023 hingga 30 Januari 2024 tercatat 3 kasus dugaan pelanggaran pemilu. 1 kasus masih dalam proses pemeriksaan. Dalam 3 kasus itu, 2 kades diduga terlibat dan 1 caleg peserta pemilu diduga melakukan politik uang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Setelah jadi sorotan selama beberapa waktu terakhir, Mahfud MD akhirnya resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam. Pengumuman itu disampaikan Mahfud saat berkampanye di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Rabu siang. Surat pengunduran Mahfud akan diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Mahfud mengaku pengunduran ini terkait posisinya sebagai calon wakil presiden. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.